Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Mutaram MPD dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fani Janti sebagai moderator dan teman saya Dayana Sutia sebagai materi. Baiklah, di sini materi kelompok 3 yang berjudul konsep hadhana dalam Islam. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep hadhana dalam Islam. Pengertian hadhana. Hadhana secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Menurut Syed Sabiq, dasar dari kata hadhana dapat disandarkan dari kata al-had. Menurut Syed Sabiq, dasar dari kata hadhana dalam disandarkan dari kata al-hid yang berarti rusuk, lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian. Artinya, burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan atau ibu yang mengepit anaknya. Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenan dengan arti hadhana. Salah satu pengertian hadhana tersebut diberikan oleh Syed Sabiq yang mengartikan hadhana yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri, dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya, dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental, agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab. Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani dalam kitab Al-Iqna mendefinisikan hadhana sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri. Mendefinisikan hadhana sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa. Yang gila seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, menghiasinya, memberikan minyak padanya, dan sebagainya. Hadhana adalah mendidik anak dan mengurusi Hadhana adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh anak yang berhak mendidiknya dari mahramnya. Sedangkan secara terminologi, hadhana menurut madhab Sunni yang dibawa oleh 4 tokoh ulama, yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mengartikan hadhana sebagai berikut. 1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhana adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta terhadap seorang anak, yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak. Yang kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadhana adalah orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Meskipun orang tersebut telah dewasa, namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia, maka butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lainnya. Demikian pula hadhana
dapat diartikan dengan menggendong anak dalam dan mengayun-ayunkan supaya dapat tidur. Sementara golongan Hanabilah dan Malik menyatakan hal yang sama dengan yang didefinisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil sesuatu kesimpulan bahwa yang dimaksud hadhana adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dari yang belum mumayyit atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri. B. Dasar hukum hadhana. Yang pertama, Al-Quran. Sebagaimana yang Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, suami istri. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya atau suami. Sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri, seperti halnya firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapi atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2. Hadis. Dalam hal pemeliharaan anak hadhana. 2. Hadis. Dalam hal pemeliharaan anak atau hadhana, Nabi menunjukkan ibulah yang penting berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susukan, lihat apa yang kamu kerjakan." 2. Hadis. Dalam hal pemeliharaan anak hadhana. 2. Hadis. Dalam hal pemeliharaan anak atau hadhana, Nabi menunjukkan ibulah yang penting berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumnya dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, "Engkau yang begitu selama engkau belum menikah." Hadis riwayat Ahmad
Abu Daud, Baihaqi, Hakim, dan dia mensahihkannya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Nasudria. Kepada Saudari Dea, saya persilakan. Syarat-syarat hadhana. Bagi seseorang, haddin atau pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhananya. Adapun syarat-syarat itu adalah: pertama, yaitu berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani hadhana. Yang kedua, yaitu dewasa atau balik. Bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi adhina atau pengasuh. Yang ketiga, karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan adhina seperti wali dan dalam perkawinan maupun harta benda. Yang ketiga, yaitu mampu mendidik. Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya, untuk mengurangi kepentingannya, atau anak tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh, atau bukan orang-orang yang ditinggal bersama orang yang sakit, menularkan, atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri. Sebagai hadis Nabi, artinya barang siapa yang memisahkan antara seseorang ibu dengan si anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasihnya pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu yang keempat, amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya, pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Yang kelima yaitu Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-muslim, sebab adhina merupakan masalah perwalian. Yang keenam yaitu keadaan. Wanita tersebut tidak bersuami. Yang ketujuh yaitu merdeka, sebab seorang yang budak biasanya sangat sibuk urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Adapun batas-batas adhana, sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan adhana adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian adhana tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur adhana adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan memelihara, perawatan maupun pendidikan. Kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Menurut ulama Syafi'iyah, masa pemeliharaannya anak atau adhana tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia dapat disuruh memilih antara ibu atau bapaknya. Apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya, maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam tidak memilih
salah satu dari mereka, maka ia berada pada ibunya. Dan ada pula menurut ulama Hanafiyah, masa adhana itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Menurut ulama Malikiyah, masa adhana itu mulai anak lahir sampai balik, dan bagi anak perempuan sampai ia kawin. Dan selanjutnya itu menurut ulama Hanabila, masa adhana itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sesudah anak itu disuruh memilih di antara keduanya, orang tuanya, maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka. Dari pendapat beberapa ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa adhana itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri. Kebutuhan pokoknya, kesimpulan lainnya yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka adhana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak, ibunya lah yang berhak untuk menangani masalah adhana selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Yang kedua, yaitu setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Selanjutnya yaitu urutan orang yang berhak adhana. Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh anak asuh. Berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhannya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran, dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan, terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhannya anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah, atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Sifat-sifat yang penulis maksudkan adalah seperti sifat perasa halus, lembut, kasih sayang, lebih mesra, dan sabar. Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz. Setelah anak mumayyiz, maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Di antaranya keduanya, jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama, maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Baiklah, di sini juga ada urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu. Yang kedua, nenek dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, yaitu nenek dari pihak ayah. Yang keempat, saudara kandung. Yang saudara kandung perempuan anak tersebut. Yang kelima, saudara perempuan seibu. Yang keenam, yaitu saudara perempuan seayah. Yang ketujuh, yaitu anak perempuan ibu yang sekandungnya. Yang ke-8 yaitu anak perempuan ibu yang seayah. Yang ke-9 yaitu saudara perempuan ibu yang sekandungnya. Yang ke-10 yaitu saudara perempuan ibu yang seibu atau bibi. Yang ke-11 yaitu saudara perempuan ibu yang seayah atau paman. Yang ke-12 yaitu anak
perempuan dari saudara perempuan seayah. Yang ke-13, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Yang ke-14 yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Yang ke-15 yaitu perempuan dari saudara laki-laki seayah. Yang ke-16 yaitu saudara perempuan yang sekandung. Yang ke-17 yaitu saudara perempuan yang seibu. Yang ke-18 yaitu saudara perempuan ayah yang seayah. Yang ke-19 yaitu bibinya, ibu dari pihak ibunya. Yang ke-20 bibinya yang dari pihak ibunya. Yang ke-21 bibinya ibu dari pihak ayahnya. Yang ke-22 bibinya ayah dari pihak ayahnya. Yang ke nomor dari 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada sanggup masing-masingnya. Jadi dari kesimpulan di sini, dalam Islam merupakan konsep yang melibatkan keperawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak yang belum mandiri dengan tujuan membantu anak tumbuh menjadi dewasa dan mampu menghadapi hidup dengan tanggung jawab.